semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut. Contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan benang polycherry unit juga ukuran D18. Kita menggunakan warna hijau army. Kemudian di sini aku sudah menyiapkan hakpen nomor 3 dan 4. Di sini aku menggunakan hakpen merek Rose ya. Langsung saja ke videonya. Di sini kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 55 rantai. Lima satu, 52, 53, 54, 55. Di sini kita sudah membuat 55 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 5. Setelah selesai dengan kelipatan 5, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 56 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di ujung, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 20 baris atau sesuai dengan kelipatan 5. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-20 akhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-20 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Jika teman-teman ingin lebih lebar atau kurang lebar, nanti SC bolak-baliknya bisa disesuaikan dengan kelipatan 5 ya. Nah, setelah seperti ini, langsung saja kita akan membuat pondasi yang pertama. Untuk pondasi yang pertama, di sini, di setiap lubang tepi alas, selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase di setiap lubang tepi alas. Nah, langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Seperti ini. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Nah, untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 5 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 5, nanti bisa kita ulangi lagi untuk pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 150 SC. Jika dibagi 5 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat SC di setiap lubang.
seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat kurang lebih ada 3 baris. Caranya sama seperti di pondasi yang kedua. Jadi sampai di pondasi yang kelima kita membuat SC memutar ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di pondasi kelima akhir. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kelima akhir. Untuk alas dan pondasi yang kelima jadinya seperti ini ya. Nah, saatnya kita langsung saja ke motif. Kita slip stitch di lubang yang awal. Kemudian membuat 3 rantai. Di sini kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang SC. Di sini kita membuat 3 DC atau kita isi dengan 3 DC. Kemudian lanjut membuat DC di lubang selanjutnya. Skip 2 lubang, membuat DC. Masuk di lubang selanjutnya, membuat 3 DC. Jadi di satu lubang kita isi dengan 3 DC. Masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Kemudian kita skip 2 lubang, membuat DC. Lalu masuk di lubang selanjutnya membuat 3 DC. Masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Skip 2 lubang, membuat DC. Lalu masuk di lubang selanjutnya atau di lubang yang kedua kita isi dengan 3 DC. Kemudian masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Kemudian kita skip 2 lubang membuat DC. 3 DC. Lalu membuat DC. Nah, lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris pertama. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian kita slip stitch lagi di lubang DC kedua. Di sini kita sambil ganti benang. Di sini aku menggunakan warna jingga ya. Seperti ini. Membuat 1 rantai. Masuk di lubang yang sama membuat SC. Setelah itu kita ambil benang. Caranya kaitkan, ambil benang di bagian front push di DC kedua sebanyak 3 kali. Kaitkan. Ambil benang. Nah, setelah pengambilan benang sebanyak 3 kali, kaitkan, kita keluarkan di semua benang kecuali yang paling belakang. Nah, tersisa 2 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Lalu membuat SC di
lubang DC ke 3. Di lubang yang ini membuat SC. Lalu kita ambil benang lagi di bagian front post di DC ketiga atau DC yang tengah. Seperti ini, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang paling belakang. Tersisa 2 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Masuk di lubang DC keempat membuat SC. Kemudian lakukan cara yang sama. Kita ambil benang di front post DC keempat. Ambil benang sebanyak 3 kali. Seperti ini, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang paling belakang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Nah, setelah itu kita membuat SC di lubang DC kelima. Kemudian membuat 2 rantai. Masuk di DC ketiga membuat SC. Masuk di lubang DC kedua, ambil benang, kaitkan, ambil benang sebanyak 3 kali. Kita ulangi ya. Nah, seperti ini. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang paling belakang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Lalu membuat SC di lubang DC ke 3. Kemudian ambil benang lagi, maksudnya sebanyak 3 kali. Lalu membuat SC di DC keempat. Ambil benang di front post DC keempat. Sebanyak 3 kali. Kaitkan di semua benang kecuali yang paling belakang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, lalu membuat SC di lubang DC kelima. Setelah itu membuat 2 rantai. Seperti ini. Lanjut. Membuat SC di lubang DC kedua. Kaitkan, ambil benang di front post DC kedua sebanyak 3 kali. Lalu masuk di lubang DC ketiga membuat SC.
Kemudian ambil benang di front post DC ketiga sebanyak 3 kali. Lalu membuat SC di lubang DC keempat. Ambil benang di lubang front post DC keempat. Nah, sudah ambil benang sebanyak 3 kali, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang paling belakang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang, lalu membuat SC di lubang DC ke-5. Lalu membuat 2 rantai. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kedua, kita slip stitch di SC yang awal. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Nah, kita masuk di baris yang selanjutnya. Di sini kita slip stitch di bagian lubang motif. Kita masuk di lubang SC yang ini. Kita slip stitch sambil ganti benang dengan warna hijau. Nah, kemudian kita slip stitch lagi di lubang 2 rantai. Membuat 3 rantai kita anggap sebagai DC, masuk di lubang yang sama, membuat 4 DC. Jadi, totalnya di lubang 2 rantai kita isi dengan 5 DC ya. Lanjut masuk di lubang 2 rantai membuat 5 DC. Lanjut di lubang 2 rantai membuat 5 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Jadi di setiap 2 rantai yang ini kita isi dengan 5 DC ya. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, di sini kita slip stitch. Nah, di sini kita sambil ganti benang dengan warna jingga. Membuat 1 rantai masuk di lubang yang sama membuat SC. Nah, setelah itu kita membuat atau ambil benang di bagian front post DC kedua. Kaitkan, di sini kita ambil benang sebanyak 3 kali. Kaitkan, kita keluarkan di semua benang kecuali yang paling belakang.
Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Setelah itu, masuk di lubang DC ketiga membuat SC. Lanjut, ambil benang di bagian lubang front post DC yang ketiga atau DC yang tengah. Seperti ini, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang paling belakang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 surat benang. Setelah itu, masuk di lubang DC ke-4 membuat SC. Lanjut, kaitkan, ambil benang sebanyak 3 kali di lubang front post DC ke-4. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang paling belakang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Lalu masuk di lubang DC ke-5 membuat SC. Kemudian di sini kita membuat 2 rantai. Masuk di lubang DC kedua membuat SC. Kaitkan, ambil benang sebanyak 3 kali di lubang front post DC kedua. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang kecuali yang paling belakang. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kemudian masuk di lubang DC yang ketiga atau DC yang tengah membuat SC. Kaitkan, ambil benang di front post DC ke 3 atau DC yang tengah, pengambilan benang sebanyak 3 kali. Membuat SC di lubang DC keempat. Kemudian kaitkan, ambil benang di DC ke 4 bagian front post. Ambil benang sebanyak 3 kali. Kemudian membuat SC di lubang DC ke-5. Kemudian membuat 2 rantai. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris keempat, kita slip stitch di SC yang awal. Nah, kemudian kita slip stitch di setiap lubang motif yang ini. Nah, yang terakhir kita slip stitch di lubang SC. Di sini kita sambil ganti benang dengan warna hijau. Kita slip stitch di lubang 2 rantai. Nah, setelah itu kita membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang yang sama membuat 4 DC. Jadi, total di lubang 2 rantai kita isi dengan 5 DC ya. Seperti ini. Lanjut masuk di lubang 2 rantai selanjutnya membuat 5 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar
disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan, kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Untuk caranya sama seperti di baris yang sebelumnya ya. Baris yang sesudahnya ya maksudnya. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir, baris terakhir. Membuat 2 rantai, kemudian kita slip stitch. Seperti ini. Lalu kita slip stitch lagi di lubang motif. Nah, di sini kita sambil ganti benang. Seperti ini, membuat 1 rantai, lanjut di lubang yang sama membuat SC. Masuk di lubang rantai, masuk di lubang motif lagi ya, di lubang yang ini. Membuat SC, masuk di lubang motif lagi, membuat SC. Setelah itu di lubang 2 rantai, di sini kita isi dengan 2 SC. Lanjut masuk di lubang motif. Nah, seperti ini, di setiap lubang motif kita isi dengan 1 SC, lanjut di lubang 2 rantai kita isi dengan 2 SC. Masuk di lubang motif kita isi dengan 1 SC di setiap lubang motif seperti ini. Kemudian di lubang 2 rantai kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian SC yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal. Kita lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Untuk SC memutarnya ini nanti bisa disesuaikan dengan selera teman-teman untuk barisnya. Mau berapa baris? Di sini aku kurang lebih akan membuat 10 baris, bisa lebih bisa kurang ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris yang terakhir. Nah, ini kita sampai bertemu di baris yang terakhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-10 akhir. Kemudian kita slip stitch. Lalu kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Alas bisa kita beri busati, untuk dalamnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Mau diberi inner atau tidak, bisa disesuaikan nanti ya. Dan untuk badan tas yang kita buat jadinya seperti ini, motifnya sangat cantik sekali. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle-nya seperti ini. Untuk cara pembuatan handle teman-teman bisa langsung cek di video yang ini ya. Nah, langsung saja di sini akan kita pasang untuk handle-nya. Yang pertama kita rapikan terlebih dahulu untuk bibir badan tas seperti ini. Kemudian dari ujung kanan sampai ke ujung kiri kita dorong ke tengah. Nah, seperti ini.
Jadi ada bagian belakang dan depan. Kita dorong ke tengah, kemudian yang belakang kita masukkan dan yang depan juga kita dorong ke dalam. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu untuk handle-nya nanti bisa kita masukkan di bagian lubang motif. Jadi lubang motif yang ini, di lubang motif baris pertama dari atas, langsung saja di sini akan kita masukkan ya. Untuk lubangnya nanti bisa disesuaikan dengan tas yang dibuat oleh teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung saja. Nah, setelah sampai di bagian depan, sekarang di sini akan kita jahit ya untuk ujung dan ujungnya. Jadi seperti ini, dan jangan lupa ini nanti handle-nya seperti ini ya. Kita panjangkan untuk sisi yang bagian belakang atau depan. Nah, di sini akan aku siapkan jarumnya terlebih dahulu. Seperti ini, langsung saja di sini akan kita jahit. Nah, teman-teman, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini, sangat cantik sekali ya untuk modelnya. Bagian sampingnya seperti ini. Tas ini cocok sekali untuk tempat mukena, tempat make up, mau dibuat kondangan juga sangat cantik sekali. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.